Kadarland, membangun kenyamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, insya Allah pada pagi hari ini sedikit sharing ya soal ini sebenarnya materi hanya sekedar untuk mengasah bagaimana kita mengatur strategi dalam memutuskan segala aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan dan mungkin interaksi kita dengan berbagai pihak ya. Jadi di game teori ini, next Mas Adit. Jadi secara definisi kalau misalkan game teori mungkin terkesan seperti permainan ya. Emang kalau misalkan dilihat kan emang kehidupan dunia itu sekedar permainan ya. Ya benar. Jadi apalagi kalau kita melihat bahwa banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran itu yang menyatakan ada kata-kata soal ulul albab, bagaimana kita dituntut untuk selalu berpikir, bagaimana juga dicerangkan juga bahwa kalau misalkan segala sesuatu di dalam semesta ini telah diatur dengan sempurna. Bahkan perkembangan sekelopak bunga, kemudian pertumbuhan anggota tubuh kita ini ketika diukur itu akan ketemu sebuah aspek rasio golden ratio itu ya. Kemudian juga ketika jumlah kelopak bunga itu ketika dihitung itu akan sesuai dengan deret Fibonacci ini kalau nggak salah namanya. Fibonacci. Ya itu. Bahwa sebenarnya segala sesuatu di dunia ini memiliki pola, memiliki hitungan matematika yang sebenarnya matematika itu sebenarnya bisa digunakan untuk menyelesaikan segala urusan di apa yang ada kita kerjakan. Terutama apalagi di marketing ya. Dulu ketika di gathering, kita sempat ikut di malam hari kan ada soal scientific, bagaimana kita mensaintifikan marketing di Kadarland ini, gitu kan. Makanya saya ingin membahas ini karena harapannya nanti ketika kita bisa berpikir strategis, kita bisa mengkalkulasi setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan. Next, Mas Adit. Di sini ada beberapa contoh dari game teori ya. Ada prisoner dilemma, kemudian ada dictator game, kemudian ada volunteers dilemma, dan ada the centipede game. Next. Jadi yang pertama adalah the prisoner's dilemma, yaitu dilema seorang narapidana ya, penjara ya. Jadi dalam kasus ini adalah mengambil contoh sebuah tahanan A dan tahanan B yang sama-sama diinterview atau diinterogasi ya, interogasi. Ada dua pilihan bagi kedua tahanan ini, yaitu antara diam atau mengaku. Pilihan yang terbaik harusnya adalah ketika sama-sama diam, yaitu mereka akan menerima ganjaran yaitu 1 tahun penjara, dan tahanan A akan menerima ganjaran 1 tahun penjara dan tahanan B akan menerima ganjaran 1 tahun penjara. Tapi kemungkinan ini di kenyataannya sangat sulit untuk terrealisasi karena ada kecenderungan seseorang untuk bertindak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri, sehingga ada kemungkinan tahanan B mengaku sehingga tahanan A mendapat ganjaran penjara 10 tahun, atau ada kemungkinan misalkan tahanan A tetap diam, tahanan B tetap diam, tapi tahanan A yang mengaku, akhirnya tahanan B yang mendapatkan ganjaran 10 tahun. Atau mungkin ada yang mungkin paling idealis mungkin adalah sama-sama mengaku, akhirnya sama-sama mendapatkan ganjaran penjara sama-sama 5 tahun sama 5 tahun gitu. Mungkin dalam konteks kami di marketing ada mungkin hubungan dengan kompetitor ya, hubungan dengan kompetitor bisnis. Misalkan kita sebagai kompetitor A, ada kompetitor B gitu. Soal diskon atau promo. Misalkan ada kompetitor B itu pilihannya adalah murah, membangun properti dengan harga murah, atau membangun properti dengan kualitas yang bagus gitu kan. Ketika sama-sama membangun harga, mementingkan kualitas, maka pasar itu akan
terjadi persaingannya sehat di pasar. Tapi sama-sama ketika sama-sama memasang harga yang murah, maka tidak akan terjadi persaingannya tidak sehat, dan pasar mungkin harga di pasaran akan menjadi kacau. Seperti itu. Mungkin next. Yang selanjutnya adalah diktator game. Jadi contoh lain dari game teori adalah diktator game, yaitu di sini saya ambil contoh sebagai peran saya sebagai advertiser di Kadar Group. Di sini saya sebagai advertiser itu punya kendali dan ada CS di bawah saya itu yang sebagai penerima atau receiver-nya. Jadi saya itu punya kendali penuh atas semua leads yang dihasilkan oleh iklan. Kemudian saya juga punya kendali penuh terhadap biaya iklan dari perusahaan. Kemudian saya juga punya kekuasaan penuh untuk membagi leads itu kepada CS di cabang. Pilihannya adalah saya bisa memberikan semua leads favorit saya, leads yang saya punya itu untuk orang-orang yang saya sukai. Saya cenderung egois, Tapi kalau misalkan saya mengedepankan nilai-nilai adil dan etis, maka saya membagi rata semua leads yang saya dapatkan ke tim-tim CS di cabang. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya adalah volunteers dilemma. Ini saya ambil contoh kasus adalah soal konten kreator ya. Jadi volunteer dilemma nih salah contohnya adalah ketika Mbak Freda minta tolong untuk jadi talent mungkin di live atau mungkin di konten di media sosial, atau mungkin HR juga Mbak Jihan kadang minta untuk jadi talent. Di sini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu ada yang mau jadi volunteer dan tidak ada yang mau jadi volunteer. Hasilnya apa adalah ketika ada yang mau jadi volunteer, ada kemungkinan konten akan jadi viral, kemudian tim akan diuntungkan dan sehingga leads penjualan akan naik. Kemudian ketika tidak ada yang mau menjadi volunteer, tim tidak punya konten dan kita kehilangan peluang. Dan dilemanya bagi si volunteernya tadi ya, bagi relawannya adalah dilemanya bahwa membuat konten sebagai talent itu butuh tenaga, butuh butuh waktu, butuh orang mungkin malu tampil di depan kamera. Jadi ini adalah salah satu orang harus rela berkorban demi kebaikan orang lain gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan konten ini viral, maka semua anggota di dalam tim itu akan mendapatkan manfaat seperti komisi atau mungkin ada dari brand exposure dari perusahaan kita. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada di The Centipede Game. Ini adalah contoh dari saya ambil contoh adalah misalkan sebenarnya ini polanya ini adalah pola misalkan mungkin sering lihat ya di TikTok atau di sosial media, misalkan ada orang ditawari mau uang 10.000 atau dikali lipatkan terus dikasihkan ke orang berikutnya, gitu kan, sering lihat ya konten-konten seperti itu. Mirip sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi ketika misalkan kita ada nih dana perusahaan, kita punya satu cabang di cabang A. Ada pilihan nih bagi cabang A, apakah menghabiskan seluruh dana perusahaan untuk kepentingan dia, untuk marketing dia, untuk pembangunan dia, ataukah dia punya pilihan juga untuk membagi hasil keuntungannya dia dapatkan dan dana perusahaan itu untuk pembangunan di cabang B, seperti itu. Kalau misalkan dia memilih untuk bekerja sama, maka itu giliran itu akan berlanjut ke cabang B, sehingga cabang B mempunyai dana untuk melakukan pembangunan, pemasaran, sehingga dia bisa berkembang dan mendapatkan keuntungan. Dan selanjutnya karena ini giliran cabang B, maka selanjutnya giliran cabang B adalah memutuskan untuk meneruskan kerjasama atau tidak meneruskan kerjasama. Jadi jika keduanya saling percaya, otomatis omset bagi perusahaan bisa jauh lebih besar. Tapi ketika mereka tidak bisa bersama atau salah satunya egois, maka ini semuanya bisa buyar gitu. Lanjut. Jadi strategi ya. Di dalam game teori juga ada beberapa strategi yang dijelaskan. Yang pertama adalah pure strategi. Pure strategi itu strategi yang tetap. Jadi kita tidak melakukan improvisasi, kita terus berada pada level yang tetap. Misalkan sehingga kerugiannya adalah apa yang kita lakukan itu mudah ditebak oleh kompetitor. Misalkan kita selalu pasang harga perumahan sekian, akhirnya
kompetitor jadi lebih tahu nih bagaimana cara main kita, bagaimana cara kita menjual perumahan kita gitu. Kompetitor jadi tahu. Tapi ketika kita masuk ke dominan, ke mix strategi ya, mix strategi atau strategi campuran itu adalah ketika kadang itu kita promo dengan kadang itu kita menampilkan iklan promo, kadang kita menampilkan iklan kualitas, kadang kita menampilkan iklan testimoni atau berbagai macam itu. Jadi kompetitor jadi kesulitan nih menentukan sebenarnya mana sih channel, bagaimana sih sebenarnya strategi dari perusahaan kita untuk melakukan penjualan gitu. Jadi kompetitor akan sulit untuk menganalisa sehingga kemungkinan kompetitor untuk menyalin apa yang kita lakukan itu makin sulit gitu. Kemudian ada dominan strategi. Dominan strategi ini mungkin sering disampaikan dulu bahwa kita itu harus menjadi yang gitu ya. Kita harus menjadi terbaik. Misalkan kita tidak bisa jadi yang termurah, kita bisa menjadi yang paling berkualitas gitu kan. Kita tidak bisa jadi yang termurah, kita bisa jadi paling bagus fasilitasnya gitu. Kita bisa jadi itu. Jadi kita mengambil dominan strategi gitu. Atau ada yang keempat ini adalah maximas strategi. Maximas strategi ini adalah strategi untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi mungkin selama ini mungkin yang sangat berpengaruh di maksimal strategi ini mungkin Mas Yugo ya. Mas Yugo yang nggak ada. Yang dalam menentukan Mas Yugo ini kan karena dia yang mengatur bagaimana proyek pembangunan itu marginnya itu tetap terjaga. Jadi kita bisa tetap memaksimalkan keuntungan tapi tetap bisa menjaga kualitas. Itu perannya Mas Yugo ya di RAB ya seperti itu. Kemudian ada minimax strategi yaitu meminimalisasikan risiko. Mengurangi resiko sebagai contoh mungkin misalkan di pengadaan logistik Mas Alfian bekerja sama dengan suatu supplier sehingga bisa meminimalkan resiko bahwa ada kenaikan harga di pasaran gitu. Jadi harga bahan baku itu bisa terus stabil, tapi kita juga tidak terpengaruhi oleh kenaikan harga pasar. Jadi meminimalkan resiko seperti itu. Conclusion. Ya, yang terakhir adalah konklusi. Jadi game teori ini mengajarkan kita cara berpikir strategis, bukan hanya berdasarkan logika egois ya. Kemudian seringkali hasil terbaik itu dicapai melalui kerjasama yang rasional. Kemudian yang terakhir statementnya adalah dalam setiap keputusan strategis selalu ada permainan yang dimainkan. Gitu. Terakhir, ya terima kasih. Mungkin yang terakhir ada salah. Jadi apakah kamu tahu bahwa sebenarnya kenapa kok orang kaya itu semakin kaya? Karena dia itu mempunyai kemampuan untuk melakukan game teori itu nilainya itu 8 dibanding 10. Sedangkan orang yang mempunyai kemampuan 5/10 mungkin akan sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diselesaikan orang-orang kaya seperti itu. Oke, terima kasih. Kadarland, membangun kenyamanan.